Laporan hari ini tanggal 17 Mei 2025. Malam ini kami berhasil menerobos rumah orang. Kita sedang menguji mental untuk nanti hidup di Kamboja. Jadi mulai dari sekarang kita sedang melakukan apapun itu, usaha menguatkan mental. Salah satunya kita sedang berada, nggak tahu di rumah siapa. Kita coba tidur di sini. Selamat malam. Kamboja. Gara-gara kami selalu ngonten beberapa fakta yang ada di Kamboja, udah mulai takut toke-toke itu semua. Udah mafia itu udah mulai takut dia. Udah banyak di DM kami, ngancam kami. Bahkan ada yang rela bayar nyuruh ngapus semua konten kami. Mafia kok takut sama anak-anak kayak kami. Tapi ya walaupun kayak gitu, kami juga takut terancam kawan-kawan nyawa kami. Ya, semoga baik-baik aja lah ya, supaya konten kami bisa ngasih tahu kalau kawan-kawan ternyata Kamboja itu memang berbahaya. Jadi jangan mau datang kemari, oke? Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi seperti biasa ya. Ini balik ke segmennya yaitu tentang Kamboja guys. Tapi di sini sebelumnya ada video AI ya, katanya warga Jember hidup lagi setelah ada di peti es. Ada aja guys. Nah ini ada komentar langsung dari Miss Yuni ya. Zaman sekarang editan video lebih canggih dan bikin geger, katanya seperti itu ya. Sejak ada AI ya. Nah kita lihat lagi, kita lihat berita infonya seperti apa guys. Yuk bareng-bareng. Seminggu ini beredar video fiktif ya, yang ditengarai dilakukan oleh AI ya, di mana menyatakan bahwa salah satu pekerja migran Indonesia yang berasal dari Jember meninggal dunia di Kamboja, dimasukin dalam peti es dan hidup lagi. Wah, bikin heboh dunia persilatan. Saya berasal dari Jember. Saya mencoba melacaknya, menginfokan, nanya sana sini, bahkan beberapa orang atas itu malah cari info setelah kita selidiki, setelah kita ketahui adalah fiktif. Hati-hati teman-teman, banyak sekali berita-berita fiktif juga lah, dengan editan-editan yang begitu dahsyat yang namanya Sri Wahyuni. Ada-ada saja di dalam kepanikan ini, sampai pemerintahan Jember itu mencari-cari yang namanya Sri Wahyuni. Aneh aja, dan itu pun banyak yang nge-share. Hati-hati itu dengan cerita yang di peti es hidup lagi itu, TV itu. Oh, dengar. Seorang tenaga kerja wanita asal Kabupaten Jember, Jawa Timur ditemukan dalam kondisi masih hidup dalam peti es oleh kepolisian Hanoi, Vietnam. Video penemuan TKW itu pun viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat TKW bernama Sri Wahyuni ternyata masih hidup dalam peti yang siap dikirim ke Indonesia. Setelah dilihat ternyata TKW tersebut bekerja di Kamboja secara ilegal. Pihak kepolisian Hanoi selanjutnya membawa Sri Wahyuni ke rumah sakit karena kondisinya masih hidup. Di video yang viral juga dinarasikan Sri Wahyuni merupakan TKW yang dikabarkan hilang. Ini nih yang tadi dikabarkan oleh Miss Yuni ya. Wah, berarti ini beritanya bukan yang benar guys. Hilang oleh keluarganya sejak 2024. Wah ini berarti nggak benar beritanya guys. Ini ada lagi masuk ke Kamboja guys ya. Gak bisa tentang Kamboja ya. Banyak kan udah beredar di TikTok aku nih ke Kamboja ya. Ada yang kerja ke Kamboja, ada yang meninggal di Kamboja. Heran aku, banyak kali VP TikTok aku tuh Kamboja. Padahal apa naik Kamboja ya kan? Heran aku. Padahal Indonesia masih ada kerjaan, masih banyak kerjaan. Orang ini mengharapkan gaji yang besar, tapi nggak mikir resikonya besar juga ya kan? Benar ya. Memang kalian memang pikiran kalian tuh pendek. Kalian mau besar, kerja ringan nggak ada. Yang seharusnya sebelum berangkat itu kalian pikir, ya. Nggak mungkin kerja di Kamboja gaji besar terus nggak ada risiko. Pasti ada risiko, gue bilang. Pasti ada risiko. Pasti ada sih. Kalian seharusnya mikir kayak gitu ya kan? Berarti kalian nggak sayang sama nyawa kalian. Kalian anggap nyawa kalian itu kayak mainan. Cuman hidup sekali loh kita. Hidup sekali, jadi nggak usah lah mati hal konyol lah ya kan pergi Kamboja. Udah stop lah. Apa ya kalian kerja Kamboja sana? Indonesia masih banyak loh. Masih banyak yang mau terima kalian. Masih banyak yang kerjaan resign terima kita loh. Ngapain mesti ke Kamboja sana? Udahlah, nggak perlu Kamboja. Cukup Indonesia.
Kita ini orang Indonesia, jadi kita harus kerja di Indonesia, nggak perlu Kamboja. Ya, jangan. Benar, nggak usah. Kami Iya, dikasih makan. bentar. Ini salah satu temennya sudah dieksekusi katanya guys. Udah serem juga. Jadi kalau kami melawan Iya. kami dipukuli. Kalian nggak bisa dibilangi, padahal udah viral di mana-mana. Kalau kerja di Kamboja itu bisa menghilangkan nyawa kalian sendiri. Saya akan menelepon korban yang kemarin udah menghubungi saya, jadi langsung aja kita telepon balik. Halo? Halo Kak. Iya, ini saya yang kemarin. Iya Kak. Terus Ini kamu lagi di mana? aku lagi di ruangan Kak. Di Ruangan. ruangan mana ini? Ini suaranya. Itu dengan siapa itu? Aku itu dengan teman aku Kak. Kami lagi disekap. Disekap. Ya, Tapi bisa main HP ya? terus udah dapat bantuan belum? Apa Kak? Terus kalian diapain aja di sana? Kami disekap Kak. Kami nggak dikasih makan. Jadi kalau kami melawan kami dipukuli. Kemarin Terus ada teman-teman Iya. teman aku juga yang ada juga teman aku yang dieksekusi Kak. Dipukulin juga karena melawan, karena mau kabur dia Kak. ini kamu kemarin diiming-imingi pekerjaan dari siapa? Buat kalian yang belum tahu kerjaan scam itu kayak gimana, kerjanya itu menipu ya. Jadi hati-hati ya, kalian boleh disimak video berikutnya. Di sini ada korban juga biar kalian tidak terjerumus juga. Nah, selain itu ini banyak juga orang yang dibohongi, diiming-imingi dengan gaji gede, terus dijanjikan kerja ke negara mana, tapi ujung-ujungnya dibawa ke Kamboja. Nah, ini kalian nanti dipekerjakan sebagai penipu. Kamu ikut bisnis yang menggiurkan dengan komisi yang sangat besar dan akhirnya ratusan juta melayang. Masalahnya saya masih yakin, Miss, itu bisa dicairkan gitu. Kalau saya bisa bayar pajak. Loh, kalau kamu yakin ya jual rumah, jual tanah, jual apapun yang kamu mau. Kalau kamu masih percaya bahwa uang itu bisa kembali loh. Tapi kamu masih yakin nggak kalau uangnya bisa kembali? Masih. Ya udah, pinjam tetanggamu, pinjam semuanya. Kenapa? Karena udah mereka adalah mafia yang ada di Kamboja. Jika kamu percaya, dan makanya saya nanya, kamu percaya nggak kamu dapat itu? Dan kamu masih percaya, silahkan habiskan semua hartamu. Karena kamu nggak akan dapat uang itu kembali. Benar. Jadi begitu saya muat berita terkait TKI yang ada di Kamboja, pada saat mereka pulang ke tanah air Indonesia harus melewati pemeriksaan tes urin, banyak informasi inbox atau pesan yang masuk ke saya itu, ribuan pesan yang masuk ke saya itu, pro dan kontra itu saya lihat ketar-ketir. Jujur, mereka ketar-ketir. Saya bukan membuat satu ancaman kecil kepada mereka, tetapi Waduh, guys, emang mengerikan sih ya di sana itu di Kamboja ya. Tapi entah kenapa banyak orang yang masih suruh pengen ke sana gitu, guys ya. Mungkin karena rasa penasaran, mungkin karena itu mah mungkin berita hoax gitu ya. Mungkin kayak itu mah ya seperti itulah gitu. Kalau belum mencoba atau merasakan, mengalami gitu ya namanya juga manusia ya. Jadi kayak itu mah berita apa sih, apalagi ketika kondisi fisik atau mental kita lagi down, ketika kita nggak punya uang, nggak punya ini, jadi stres. Akhirnya ya udahlah, kesana aja daripada gue hidup tapi hidup gue kayak gini nggak ada gunanya, jadi lebih baik aku pergi ke Kamboja. Setidaknya siapa tahu itu ya beruntung, mungkin seperti itu. Ada juga yang mungkin dijebak oleh temannya ya, dengan karena
oleh temennya karena mungkin ya diiming-imingi gaji besar gitu ya, dan ternyata ya gajinya tidak sesuai dan di sana menjadi scammer gitu ya, rata-rata seperti itu sepertinya ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya berita-berita seperti ini mungkin kalian bisa berpikir kembali ya, yang mau ke sana ya silakan, mau enggak ya alhamdulillah gitu. Jadi nggak jadi beban negara, nggak jadi beban orang lain, keluarga gitu ya, termasuk keluarga kalian sendiri ya, kalau seandainya kalian ke sana gitu guys. Nah sekian dulu videonya, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.